Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kami, nama saya Muhammad Rinal Fatur Rahmat dan rekan saya Ananda Zuldan Nibar. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tugas UAS pemrograman bergerak yang mana pada UAS kali ini kita membuat sebuah aplikasi untuk event. Eh, next, ya untuk project UAS kali ini kita, dibuat secara berkelompok, yang mana saya berkelompok dengan Ananda Zulzanibar dengan NIM 011252 2007. Dan saya sendiri Muhammad Nur Rahmat dengan NIM 011252 2023. Next, latar belakang pembuatan project UAS ini, untuk project event ini yang mana berisi informasi event yang tersebar di media sosial yang kita berdasarkan karena sulitnya dilacak informasi event-event yang ada di media sosial, maka kita membuat aplikasi ini dan penyelenggaraan event eh, akan menjangkau target audiens yang tepat eh, sesuai dengan pasar yang diinginkan. Oleh karena itu, dibutuhkan platform yang terintegrasi untuk mencari, mendaftar, dan mengelola event-event tersebut. Next. Tujuan tujuan aplikasi ini yang mana yang pertama untuk menyediakan wadah tunggal untuk semua jenis event, baik itu seminar, konser, workshop, dan lain-lain. Yang kedua, memudahkan pengguna dalam mencari dan mendaftarkan event. Dan yang ketiga, memberikan kemudahan bagi penyelenggara dalam mempublikasikan event. Yang keempat, meningkatkan interaksi antar pengguna dan penyelenggara event. Next. Fitur utama pada aplikasi ini, eh, yang mana ada bagian register atau registrasi yang berfungsi untuk pendaftaran akun baru untuk pengguna. Yang kedua, yaitu login user untuk autentikasi pengguna baru. Dan yang ketiga ada list event, yang mana ini menampilkan semua event-event yang tersedia, yang sudah terdaftar baik itu di media sosial dan platform lainnya. Yang keempat, create new event. Nah, ini memungkinkan penyelenggara baru untuk membuat event baru. Nah, next, arsitektur dan teknologi yang kita pakai. Pada bagian front end, kita menggunakan Flutter. Back end kita menggunakan Firebase, autentikasi dan cloud Firestore. Yang ketiga, menggunakan bahasa pemrograman Dart. Dan yang keempat, database kita menggunakan Firebase Firestore. Next. Alur sederhananya, eh, yang mana menampilkan semua event yang tersedia lengkap dengan detailnya, eh, yang mana user akan melakukan interaksi dengan aplikasi ya, eh, dan melakukan autentikasi baik itu like login maupun sign up, masuk ke dalam Firebase, dan kemudian akses datanya akan tersimpan di Cloud Firestore yang kita gunakan database pada project kali ini. Next. Nah, untuk implementasi kodenya, eh, tertampil pada paparan ini, yang mana pada bagian register ini merupakan potongan kode untuk proses pendaftaran pengguna baru. Kode ini mengatur input data pengguna, validasi, dan konversi data menjadi format JSON untuk disimpan ke server. Yang kedua, ada potongan eh, codingan login yang berisikan kode autentikasi yang memverifikasi kredensial pengguna. Prosesnya meliputi pengecekan data login, pengolahan token, dan pembuatan project pengguna yang terotorisasi. Yang ketiga, ada potongan kode list event. Kode ini untuk mengambil dan menampilkan daftar event dari server, data event diparsing dari JSON menjadi objek agar dapat diakses dan ditampilkan
di antar muka pengguna. Yang ketiga ada create event. Kode ini untuk membuat event baru. Bagian ini cukup detail untuk menginput eventnya, kemudian konversi data dari format JSON, serta pengiriman data ke server untuk disimpan ke dalam database. Secara keseluruhan, kode-kode ini mempresentasikan flow inti aplikasi mulai dari registrasi, autentikasi, pengambilan data, hingga pembuatan data baru. Next. Nah, untuk slide ini merupakan tangkapan layar UI UX yang kita buat pada bagian pertama itu halaman login. Tampilan masuk kita buat secara sederhana dengan menggunakan pada case yang ini kita menggunakan input student number dan passwordnya disesuaikan untuk memudahkan autentikasi pengguna yang kemudian akan masuk ke dalam create account apabila memang belum punya akun akan masuk ke dalam create account untuk mengisi data lengkap seperti nama, email, jurusan, tahun masuk, serta kata sandi untuk membuat akun baru. Apabila sudah bisa dimasukkan bisa kembali ke halaman pertama dan dan memasukkan akun yang sudah dibuat, yang mana akan masuk ke tampilan event list yang bagian tengah atau nomor 3 dari sebelah kiri, yang mana halaman ini merupakan halaman utama yang menampilkan daftar-daftar event dilengkapi dengan fitur pencarian dan fitur kategori agar pengguna itu mudah menemukan event yang sesuai dan yang diinginkan. Ah, di bagian ini juga bisa mencari berdasarkan kualifikasi yang diinginkan. Kemudian untuk gambar yang selanjutnya, hal ini merupakan halaman informasi detail event seperti deskripsi, tanggal, lokasi, harga, dan tombol untuk register event. Jadi eh, yang cuplikan event details ini merupakan bagian dari halaman event yang di tengah ini. Jadi ketika kita pencet klik akan muncul ke halaman yang sebelahnya itu. Nah, untuk yang paling ujung itu merupakan create event, merupakan form atau laman pembuatan event baru yang memungkinkan pengguna mengisi eh, deskripsi-deskripsi event yang sesuai meliputi tanggal, lokasi, kapasitas, harga, kategori, hingga gambar event. Nah, ini tuh dibuat untuk eh, mereka yang ingin mengupload atau membuat eventnya ini masuk ke aplikasi ini. Jadi yang bersangkutan akan mengisi seperti deskripsi, tanggal, lokasi, dan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk kemudian akan masuk kembali ke yang gambar yang di tengah ini untuk nanti pengguna itu mencari. Jadi ini untuk user user pembuat. Secara keseluruhan tampilan ini dirancang dengan fokus kesederhanaan, kemudahan navigasi agar pengalaman pengguna tetap optimal. Next, kesimpulannya pada tugas proyek kali ini merupakan aplikasi yang dirancang untuk mempermudah pengguna dalam mencari, mendaftar, dan mengelola berbagai jenis event, sekaligus membantu penyelenggara dalam mempublikasikan acara mereka dengan fitur utama seperti daftar event, registrasi pengguna, login, dan penggunaan event baru. Aplikasi ini mampu memberikan pengalaman yang terintegrasi dan efisien bagi kedua belah pihak. Seluruh fitur telah berjalan dengan baik, didukung antarmuka yang sederhana, dan mudah digunakan ke depannya. Evernight uh, memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut seperti menambahkan sistem rekomendasi event sesuai minat pengguna, integrasi pembayaran online, serta notifikasi pengingat agar pengalaman pengguna semakin optimal. Uh, Mungkin selanjutnya akan dilakukan demo aplikasi oleh rekan saya, Ananda Zulzanibar. Dipersilahkan.
Makasih. Saya akan mendemokan. Oh, udah terbuka, Mas Ridwan. Ya, sudah tampil. Oke. Oke. Di bagian pertama ini ada home ya untuk login. Tapi ini saya akan mendemokan apakah ini berfungsi aja sih, Pak, sebagaimana mestinya. Eh, Mulai dari ini kan baru pertama kali ya menggunakan aplikasi Evernet. Nah, coba kita register dulu ya. Oke, masukkan nama. Nah, sini saya masukin nama Ananda Ridwan. Emailnya anandaridwan@gmail.com. Sebelum nomornya 12345. Bayarnya informasinya. Tahunnya 2022. Maksudnya kita masukin yang gampang aja. Menunjukkan. Kalau udah selesai kita bisa create akun. Oh maaf, ada salah. Tujuhnya 2 kali. Oh, student numbernya minimal 2020. 19 Oh maaf, student numbernya ini nomor student. Bentar ya. Oke, udah bisa ya. Ya, sudah. Oke, ini kita login dulu ya. Kita mulai dari login dulu. Maaf tadi ada kesalahan input. Oke, oke, baik. Ini kita tadi kan login dulu ya. Saya mau mulai dari awal dari home login. Untuk student number tadi kan saya masukin 1357. Ini ID ya, bukan user. ID user sih sama aja. Untuk passwordnya dua dapat menunjukkan. Oke, dari untuk passwordnya bisa berfungsi, bisa langsung masuk ke login. Dari tampilan login langsung sebenarnya langsung ke Lisipan. Oke. Dimulai dari profile aja dulu ya kali. Nah, profile kelihatannya nah dari Tuan ini ID buat untuk login, ini mayornya informatika, class year-nya 2020. Nah, untuk masuk ke list event, nah, mulai dari di atas dulu ya. Ada search event, ini bisa untuk mencari atau memfilter mau apa yang mau dicari di event tersebut. PHP, coba ke Dodekui, Dodekui. Ini berfungsi apa? Tapi untuk mau secara genering bisa sih di klik aja sih kayak meet up, pengajian, ngobrol aja. Ini bisa digeser ya Pak. Itu ada seminar, data, bebas baju, ospek, teknologi, workshop, course, healthcare, tes, sport, banyak banyak yang lain sih, banyak banyak banget. Gibran. Ini sebenarnya yang trending topik aja sih Pak yang lagi booming di media sosial sekarang. Coba ke ngobrol aja ya. Ini ada event Dodokui. Kalau mau secara general kita balik lagi ke all. Coba ke meetup. Ini ada buka bersama. FP development. Buka bersama testing lagi. List event. Oke. Dan lain-lain. Ah, Contoh kita mau masuk ke acara seminar coba ya. Nanti di situ kan bakal memunculkan data.
apa sih yang ada di dalam event tersebut. Eh, ini ada seminar Avicenna. Ini udah masih kosong ya partisipasinya. Berarti kita masih bisa nge-register, masih bisa daftar. Coba kita ke register for event. Oh, no. Ini coming soon berarti belum tersedia. Tapi dari ini udah ini sih. Kalau kuning dia kan bisa coming soon. Tapi kalau misalkan ready dia bisa. Oh, tapi untuk yang ready-nya udah habis semua sih, Pak. Jadi kita cuma sampai sini aja. Nah, semisal kita panitia atau penyelenggara, kita bisa nge-create akun nih, cara nge-create event. Nge-create event tuh kayak kita mau ngadain acara apa sih? Nah, contoh kita masukin judul event kita nih. Ini kita buat event baru. Eh, workshop cyber security. Coba. Ini deskripsinya apa aja sih yang ada di seminar workshop cyber security. Eh, tentunya explain blue team. Nah, di explain blue team kan contohnya aja masuk contoh kayak fundamental CM. Pas itu CM. CM kan security, information, event, and management. Untuk start date-nya coba kita pilih tanggal 12. Oke. Ini juga berfungsi. Kita mau cari tahun yang sebelum-sebelumnya. Oh, maaf, ini untuk sampai tanggal 2017. 2005 aja, start time-nya mulai pukul 9, 9 pas aja. Ended-nya juga tanggal 12 sampai jam 12 Isoma. Lokasinya contohnya di UI. Maksimal pesertanya ada di 30 peserta. Price-nya kita nolin aja karena gratis. Di bidang teknologi bisa, sepisa dari workshop aja ya. Image-nya cuma opsional, nggak perlu. Jadi kalau sudah bisa selesai create event, kita bisa create event. Tapi ini untuk create event-nya memang cukup sampai di sini aja sih sesuai ketentuan dari UAS tersebut. Tapi ini alur dari create event dan bisa berfungsi untuk masukkan datanya kayak event title, deskripsi, tanggal, kategori. Dan bisa kembali. Sekian dari saya, itu aja sih Pak untuk mendemokan aplikasi Evenit. Tujuannya kan untuk mempermudah user untuk mencari event yang dia mau. Bisa saya kembalikan ke Mas Ridwan. Ya, terima kasih eh, Mas Nanda atas demonya, demo presentasi aplikasinya. Mungkin sekian Pak dari kami untuk presentasi UAS kali ini. Baik kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.